Panganjen. Om Swastiastu. Semua tetap berdiri ya. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum lanjut, kita ice breaking dulu ya. Tadi kalian kan sudah dapat pelajaran sebelumnya ya, sebelum pelajaran BK. Ibu minta sama Citra bantu Ibu seperti yang biasa kita lakukan saat apel. Anak Semandan sehat, cerdas, dan berkarakter. Ya, silahkan dibantu Citra. Anak Semandan sehat, cerdas, dan berkarakter. Silahkan duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak masuk sekarang? Ada. Siapa? Satu orang, Jonri. Jonri, kenapa Jonri? Sakit ya, semoga Jonri cepat sembuh ya. Nah, di musim seperti sekarang ini, Ibu harapkan kalian harus tetap menjaga kesehatan kalian. Hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan bimbingan klasikal, di mana layanan ini nantinya itu Ibu akan bagi kalian. Nah, sepertinya sudah berbentuk kelompok ya, sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan kemarin di grup. Setelah itu sebentar Ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Setelah pembagian LKPD, silahkan tonton video ya. Setelah menonton video, nanti silahkan kalian menganalisis hasil pertanyaan dari LKPD itu. Ya, setelah kalian menganalisis itu, nanti kalian presentasi perwakilan satu kelompok satu orang. Ya, setelah presentasi, Ibu harapkan kelompok yang lain ada yang bertanya dan ada yang menjawab. Ya, biar ada diskusinya. Sebelumnya itu mungkin kalian bingung apa materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu tentang self-efikasi. Ada yang pernah mendengar tentang self-efikasi? Belum. Adapun tujuan ya, setelah kita melakukan kegiatan layanan pada hari ini, tujuan umumnya yaitu setelah kalian melakukan diskusi, menonton video, kalian akan mampu meningkatkan self-efikasi dalam diri kalian. Selanjutnya, tujuan khususnya setelah kalian menonton video dan melakukan diskusi tadi, kalian mampu menyimpulkan pengertian dari self-efikasi. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ciri-ciri self-efikasi yang tinggi dan self-efikasi yang rendah. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis konsep-konsep dari komponen-komponen dari self-efikasi. Lalu yang keempat, kalian mampu menganalisis bagaimana cara-cara untuk meningkatkan self-efikasi. Yang terakhir, nanti ada 2 video. Video yang kedua itu dari tayangan modelnya. Kalian mampu menganalisis dan mempertimbangkan perilaku apa dari penokohan video itu yang kalian dapat gunakan sebagai contoh. Yang untuk meningkatkan self-efikasi itu. Kalau seperti itu, hari ini Ibu akan bagikan LKPD ke kalian. Belum dapat ya. LKPD. Sudah semua dapat? Sudah. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silakan ditonton ya, dan dikerjakan sambil dikerjakan LKPD-nya.
give me your bag. I'm gonna give you my bag. All right, well, thank you. Won't you get blindfolded? One. Now, won't you get another sort of funky to the world? Sit down. Here we go to the back. And get tight hold here. All right. Good, Rob. Your knees off the ground. Put your hands and feet. There you go. Go to the left. There you go. Can we do that? That was Rob. Keep going. There you go. Good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. Go ahead. Forget this one. You give me your back. You keep going. That's it. Now, don't stop, Brock. You got more than that. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on it. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. Forward. Don't quit 'em. You're very good. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Hey, I know what's it. I thought I was straight. You negotiate with your buddy. Find more strength. Don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You not quit on it. You keep going. I know it. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. Keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promise me your back. Your back. Don't stop. Keep going. It's not too hard. Keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going. Give me your back. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Rock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. No, Rock Kelly, you don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No, 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me more. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Rock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Rock. 2 more. 1 more. Good work. You're in the end zone. Nah, itu tadi video untuk kalian jadikan pedoman mengerjakan LKPD. Sekarang Ibu berikan waktu kalian sekitar 5 menit sampai 7 menit untuk mengerjakan LKPD. Silahkan dikerjakan. Kalian bawa HP ya, silahkan dimanfaatkan HP-nya. Oke.
Mana? Dapat hasilnya? Dapat hasilnya. Bisa. Coba mana? Dapat? Yang di Google dapat? Gak ada sinyal. Bisa, Jessica. Coba itu ya. Iya, benar. Bagus. Nomor 1 kurang. Masih waktunya lagi 3 menit.
Gimana? Yang ini bentar. Bukan ini ya. Ini kayaknya kepanjangan nih. Boleh nggak cuma beberapa situasi para kesulitan itu aja. Ini nggak usah. Udah baca deh semuanya. Dah, bagus. Lengkap. Ya. Sudah semua selesai? Sudah? Kelompoknya Jessica? Belum ya, lagi satu. Silakan persiapkan siapa kira-kira yang akan tampil ke depan. Oke, sambil menunggu kelompoknya Jessica, belum selesai lagi satu pertanyaan. Sudah kelompoknya Jessica? Sudah semua selesai ya? Sudah? Sudah siap maju ke depan? Sudah. Untuk kelompok yang maju ke depan, Ibu mulai dari belakang aja ya. Kelompok 5. Siapa perwakilan kelompok 5 yang mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silahkan maju ke depan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Liana Prabahmanita. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang self-efficacy. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian tentang self-efficacy. Self-efficacy adalah ekspektasi, keyakinan, atau harapan tentang seberapa jauh seseorang mampu melakukan suatu hal untuk berhasil dalam situasi dan tujuan tertentu. Kemudian, setelah menonton kisah inspiratif, ciri-ciri self-efficacy rendah dan tinggi dari kisah dalam video tersebut. Yang pertama, self-efficacy rendah. Atlet tersebut merasa tidak yakin dengan kemampuannya merangkak dengan menggendong temannya. Atlet tersebut memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Yang kedua, self-efficacy tinggi. Seperti kisah tersebut, dapat dikatakan bahwa memiliki self-efficacy tinggi cenderung akan yakin terhadap kemampuannya dan akan melakukan apapun untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, setelah menonton kisah inspiratif, komponen-komponen dari self-efficacy. Pertama, tarif kesulitan. Atlet tersebut menganggap bahwa latihan tersebut sangat sulit dilalui. Ia merasa tidak yakin akan bisa 30 langkah, namun nyatanya ia bisa 50 langkah. Yang kedua, situasi. Atlet tersebut merasa bahwa situasi tersebut sangat sulit karena ia harus mengalahkan kelompok lain. Namun setelah diberikan pelatihan yang sulit, atlet tersebut bisa melakukan yang terbaik dan yakin bahwa dia bisa. Yang ketiga, itu kekuatan. Semakin kuat keyakinan atlet tersebut untuk merangkak dengan menggendong teman yang awalnya hanya bisa melangkah kurang dari 30, namun ia bisa melangkah lebih dari itu. Kemudian, cara untuk meningkatkan self-efficacy. Pertama, pengalaman keberhasilan atau mastery experience. Yang kedua, pengalaman orang lain, vicarious experience. Yang ketiga, persuasi verbal atau verbal persuasion. Sekian dari self-efficacy. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Yang ingin menanyakan sesuatu, silakan angkat tangan dan saya persilakan. Baik, kelompok 4. Terima kasih atas
terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu anggota untuk membantu saya dalam menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Nah, jawaban saya yaitu, yakinkan diri Anda bahwa diri Anda bisa mengatasi masalah Anda dengan cara jangan menganggap sebuah masalah rumit. Semua masalah pasti ada penyelesaian atau jalan keluarnya. Hanya saja caranya berbeda-beda. Dan pikirkan penyelesaiannya, jangan pikirkan masalahnya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas bantuannya. Bagaimana kelompok 4? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik. Sekian presentasi mengenai self-efficacy. Saya ucapkan terima kasih. Oke, kasih aplaus temannya. Bagus. Ya, bagus sekali penampilan dari kelompok 5. Selanjutnya dari kelompok 4. Baik semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya, saya dari perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang self-efficacy. Pertama-tama, sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan nama. Nama saya Joshua Dibrakte dari absen nomor 21. Saya akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 4. Baik. Pertama adalah, setelah berdiskusi dalam kelompok masing-masing, simpulkan pengertian self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan seseorang tentang kemampuan dirinya dalam menyelesaikan sesuatu atau mencapai sebuah tujuan tertentu. Selanjutnya, pertanyaannya adalah, simaklah video tentang kisah inspiratif berikut. Nah, setelah menonton kisah inspiratif bagaimana ciri-ciri self-efficacy rendah dan tinggi dari kisah video tersebut. Yang pertama adalah self-efficacy rendah, yaitu atlet tersebut merasakan tidak yakin dengan kemampuannya untuk merangkak dengan menggendong temannya. Yang pertama. Yang kedua adalah atlet tersebut memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Jika self-efficacy tinggi, seperti kisah tersebut, dapat dikatakan bahwa yang memiliki self-efficacy tinggi, mereka cenderung akan yakin terhadap kemampuannya dan akan melakukan apapun untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya adalah, setelah menonton kisah inspiratif tersebut, komponen-komponen self-efficacy yang pertama adalah taraf kesulitan. Atlet tersebut menganggap bahwa latihan tersebut sangat sulit. Ia merasa tidak yakin akan bisa melangkah 30 langkah. Namun, nyatanya ia bisa sampai 50 langkah. Yang kedua adalah situasi. Atlet tersebut merasa bahwa situasi tersebut sangat sulit karena ia harus mengalahkan kelompok lain pada pertandingan berikutnya. Namun setelah diberi pelatihan yang sulit, atlet tersebut bisa melakukannya yang terbaik saat latihan. Jika ia yakin terhadap dirinya sendiri, ia bisa mengalahkan lawan saat pertandingan, maka ia akan bisa mengalahkan lawan tersebut. Yang ketiga adalah kekuatan. Saking kuatnya keyakinan atlet tersebut merangkak dengan menggendong teman yang awalnya hanya bisa melangkah kurang dari 30 langkah, namun ia bisa melangkah lebih dari itu. Yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan self-efficacy. Yang pertama adalah pengalaman keberhasilan. Yang kedua adalah pengalaman orang lain. Yang ketiga adalah persuasi verbal. Yang keempat adalah kondisi fisiologi. Sekian dari saya. Jika ada sebuah pertanyaan, saya persilakan. Mungkin ada? Iya.
faktor-faktor yang dapat memicu adanya self-efficacy dalam seseorang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk anggota kelompok saya untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Izinkan saya menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, faktor yang memicu adanya self-efficacy adalah yang pertama, pengalaman akan keberhasilan, yang kedua, modelan sosial, yang ketiga, persuasi sosial, dan yang keempat, respon psikologis. Terima kasih. Baik, apakah jawaban itu bisa diterima? Bisa. Kalau begitu, apakah ada yang masih bertanya? Saya akhiri, saya sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan saya tutup dengan selamat pagi. Pagi. Kasih aplaus temannya. Silakan duduk. Selanjutnya dari kelompok 3. Siapa kelompok 3? Oh, Citra. Nggih, silakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas tempat dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Dengan saya Citra, Sri, Krishna, Raditya, dan Gabriel. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan tentang self-efficacy. Apa yang dimaksud dengan self-efficacy? Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan yang mereka miliki. Adapun ciri-ciri self-efficacy rendah dan self-efficacy tinggi. Ciri-ciri self-efficacy rendah yang pertama itu, atlet tersebut merasa tidak yakin dengan kemampuannya untuk berangkat dengan menggendong temannya. Yang kedua, atlet tersebut memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Ciri-ciri self-efficacy tinggi yang pertama itu, seperti kisah tersebut, dapat dikatakan bahwa yang memiliki self-efficacy tinggi malah cenderung akan yakin terhadap kemampuannya dan akan melakukan apapun untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang terakhir yaitu komponen-komponen self-efficacy. Komponen-komponen self-efficacy terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, taraf kesulitan. Berdasarkan video tersebut, atlet tersebut menganggap bahwa latihan tersebut sangat sulit dilaluinya. Ia merasa tidak yakin akan bisa 30 langkah, namun nyatanya ia bisa sampai 50 langkah. Yang kedua, situasi. Atlet tersebut merasa bahwa situasi tersebut sangat sulit karena ia harus mengalahkan kelompok lain pada pertandingan. Namun setelah diberi pelatihan yang sulit, atlet tersebut bisa melakukan yang terbaik saat latihan. Jika yakin terhadap dirinya, bisa mengalahkan lawan saat pertandingan, maka ia akan bisa mengalahkan lawan tersebut. Dan yang terakhir adalah kekuatan. Semakin kuat keyakinan atlet tersebut untuk berangkat dengan menggendong temannya yang awalnya hanya bisa melangkah kurang dari 30, namun ia bisa melangkah lebih dari itu. Setelah saya menyampaikan tentang self-efficacy, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Baik, kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Izin bertanya, apa manfaat self-efficacy dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, saudari Gita. Saya akan serahkan kepada kelompok saya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, manfaat self-efficacy dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dapat mempengaruhi orang sekitar kita secara positif, dapat menggali lebih dalam tentang potensi yang dimiliki diri sendiri, dan mampu berpikir optimis. Baik. Terima kasih, saudari Sri. Apakah
Apakah bisa diterima kelompok 2? Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, sesi tanya jawab saya tutup. Dengan saya Citra dan kelompok 2 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Kasih selamat semuanya. Bagus. Terima kasih Citra sudah tampil. Selanjutnya dari kelompok 2. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 2. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gusti Agung Ayu Federasini yang biasa dipanggil Enas. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi mengenai pengertian dari self-efficacy. Self-efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri saat berfungsi dalam situasi tertentu. Kemudian, setelah menonton video kisah inspiratif, ciri-ciri self-efficacy rendah antara lain adalah atlet tersebut merasa tidak yakin dengan kemampuannya untuk merangkap dan menggendong temannya. Dan ciri-ciri self-efficacy tinggi adalah seperti kisah tersebut dapat dikatakan bahwa yang memiliki self-efficacy tinggi cenderung akan yakin terhadap kemampuannya dan akan melakukan apapun untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, komponen-komponen self-efficacy. Yang pertama, taraf kesulitan. Atlet tersebut menganggap bahwa latihan tersebut sangat sulit dilalui. Ia merasa sangat tidak yakin akan bisa melalui 30 langkah. Namun nyatanya, ia bisa sampai 50 langkah. Yang kedua, situasi. Atlet tersebut merasa bahwa situasi tersebut sangat sulit karena ia harus mengalahkan kelompok lain pada pertandingan berikutnya. Namun, lagi-lagi setelah diberikan pelatihan yang sulit, atlet tersebut ternyata bisa melakukannya dan bahkan bisa memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kekuatan. Semakin kuat keyakinan atlet tersebut untuk merangkak dengan menggendong temannya yang awalnya hanya bisa melangkah kurang dari 30, namun setelah latihan ternyata ia bisa melangkah lebih dari itu. Lalu, cara meningkatkan self-efficacy yang pertama dari pengalaman keberhasilan. Ini pemicu jika kalian berhasil memenangkan suatu kompetisi, maka keraguan-keraguan kalian yang lain saat mengikuti kegiatan lainnya akan berkurang. Yang kedua, pengalaman dari orang lain. Kalian pasti pernah mendengar keberhasilan dari teman kalian, sehingga kalian sangat termotivasi dan ingin mencapai keberhasilan tersebut. Sehingga kita harus mempunyai self-efficacy yang tinggi. Yang ketiga, ada persuasi verbal. Oke? Saya akan mengadakan sesi tanya jawab. Silakan kelompok yang berminat. Silakan Adit. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan bertanya, apa yang akan terjadi jika seseorang menerapkan self-efficacy secara berlebihan? Apakah akan berdampak juga pada orang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kelompok saya bisa membantu dalam menjawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, jika seseorang menerapkan self-efficacy secara berlebihan, maka dia akan cenderung merendahkan orang lain karena self-efficacy-nya tinggi. Jika ditanya berdampak, tentu saja sangat berdampak. Bisa saja orang itu tersinggung dan tidak suka. Alangkah baiknya menumbuhkan self-efficacy sewajarnya saja, karena sesuatu yang berlebihan itu tentu tidak baik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, bagaimana kelompok 1? Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Begitu saja presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kasih aplaus semuanya. Terima kasih, Geras. Selanjutnya, kelompok 1. Selamat pagi semua. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 1. Izinkan saya membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari diskusi tersebut, pengertian dari self-efficacy adalah
self-efficacy adalah persepsi dari sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Kemudian, setelah saya menonton video kisah interaktif, ciri-ciri self-efficacy rendah dan tinggi yang dapat saya simpulkan dari diskusi saya adalah self-efficacy rendah. Yang pertama, atlet tersebut merasa tidak yakin dengan kemampuannya untuk merangkak dengan menggendong temannya. Yang kedua, atlet tersebut memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh dirinya sendiri. Yang kedua, self-efficacy tinggi. Yang pertama, seperti kisah tersebut dapat dikatakan bahwa yang memiliki self-efficacy tinggi cenderung akan yakin terhadap kemampuannya dan akan melakukan apapun untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian, setelah menonton video kisah interaktif, komponen-komponen self-efficacy yang saya dapatkan adalah yang pertama, taraf kesulitan. Atlet tersebut menganggap bahwa latihan tersebut sangat sulit dilalui. Ia merasa tidak yakin akan bisa melangkah 30 langkah, namun nyatanya ia bisa sampai 50 langkah. Yang kedua, situasi. Atlet tersebut merasa bahwa situasi tersebut sangat sulit karena ia harus mengalahkan kelompok lain pada pertandingan berikutnya. Namun setelah diberikan pelatihan yang sulit, atlet tersebut bisa melakukan yang terbaik saat latihan. Jika ia yakin terhadap dirinya sendiri bisa mengalahkan lawannya saat pertandingan, maka ia akan bisa mengalahkan lawan tersebut. Ketiga, kekuatan. Semakin kuat keyakinan atlet tersebut untuk merangkak dengan menggendong teman yang awalnya hanya bisa melangkah kurang dari 30 langkah, namun ia bisa melangkah lebih dari itu. Soal yang terakhir, cara untuk meningkatkan self-efficacy. Yang pertama, pengalaman keberhasilan. Yang kedua, pengalaman orang lain. Yang ketiga, persuasi verbal. Yang keempat, kondisi fisiologis. Itu yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi. Saya akan adakan sesi tanya jawab. Izinkan saya menunjuk kelompok yang ingin tanya. Kelompok 5, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya untuk bertanya. Apa sumber yang paling berpengaruh dari efikasi diri, serta dari mana efikasi diri itu muncul atau terdahulu? Baik, soal saya terima. Silakan kelompok saya menjawab. Silakan jawab. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ikan saya sepakat untuk menjawab pertanyaan di kelompok ini. Pengalaman memperoleh sesuatu, yaitu performa masa lalu, secara umum, performa yang akan berhasil meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itulah jawaban yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Apakah jawaban diterima? Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Kita jawab, saya tutup. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai self-efficacy. Saya tutup dengan terima kasih. Terima kasih. Aplaus teman-teman. Terima kasih. Nah, itu tadi diskusi yang sudah kita lakukan mengenai self-efficacy. Mungkin dari diskusi tadi kalian sudah memahami apa yang dimaksud dengan self-efficacy, ciri-ciri self-efficacy yang tinggi dan yang rendah itu bagaimana, komponen-komponen self-efficacy ada apa saja, dan bagaimana cara meningkatkan self-efficacy. Nah, untuk memperjelasnya itu, Ibu menerangkan sedikit mengenai self-efficacy, bisa kalian lihat pada slide. Self-efficacy merupakan persepsi terhadap diri sendiri, merasa mampu terhadap kemampuan yang dimiliki. Ya, salah satu tokoh dari self-efficacy ini adalah Albert Bandura. Ya. Selanjutnya, ciri-ciri self-efficacy yang tinggi. Bisa kalian lihat, ciri-ciri self-efficacy yang tinggi. Yang pertama, dia akan mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, dia mampu menyelesaikan masalah yang tengah ia hadapi. Yang ketiga, dia memiliki tujuan bahwa merasa dirinya akan sukses untuk melakukan apapun. Yang terakhir, yaitu kuncinya yakin terhadap kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, ciri-ciri self-efficacy yang rendah. Self-efficacy yang rendah kebalikan dari self-efficacy yang tinggi tadi. Yang pertama, dia akan enggan mengerjakan tugas, apalagi kalau merasa tugas itu sulit dilakukan. Nah, seperti kalian, tugas matematika. Nah, kalau sudah tugas matematika yang berhubungan dengan eksaks dan sains itu, pasti merasa gimana? Gimana perasaan kalian? Pasti akan merasa sulit.
padahal kalian belum mencoba mengerjakan tugas tersebut. Terus selanjutnya kalian akan merasa sulit menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalian sebagai siswa dan khususnya di usia kalian sekarang, tahapannya apa? Fasenya apa? Fase apa kalian? Remaja. Nah, pada fase remaja, kalian pasti banyak mengalami sebuah permasalahan. Iya nggak? Permasalahan kalian tidak hanya berhubungan dengan belajar saja. Ada permasalahan sosial yang pernah kalian hadapi, ada permasalahan individu yang pernah kalian hadapi. Apalagi di sini mungkin yang punya pacar, nah kan pernah tuh punya masalah dengan pacarnya. Apabila orang yang memiliki self efficacy yang rendah, dia akan merasa tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen self efficacy. Yang pertama magnitude, yang kedua generality, yang ketiga strength. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu tambahkan dari hasil presentasi kalian, sudah sangat bagus sekali. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Sudah bisa dipahami? Bisa. Itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Silahkan sekarang kalian mengamati satu buah video lagi. Semoga kalian dari penayangan video ini dapat meningkatkan self efficacy pada diri kalian. Oke. Ada apa dengan Nusa ya? Nusa merupakan seorang anak yang mempunyai efikasi diri sangat tinggi. Suatu hari ia ingin mendaftar untuk menjadi bagian dari klub bola. Akan tetapi Nusa tidak mendapatkan izin dari umumnya. Nusa sendiri merupakan seorang anak yang berketurunan dengan salah satu kakinya. Ia sangat gizi untuk latihan. Namun, umatnya sangat khawatir dengan keadaan Nusa. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan Nusa yang mempunyai sikap yang optimis, ceria, dan selalu percaya diri. Bahkan Nusa sendiri terus membuktikan kepada umatnya bahwa walaupun ia berkekurangan, ia mampu dan bisa untuk mengikuti seleksi klub bola seperti orang normal lainnya. Hingga akhirnya Uma pun luluh dengan kedudukan Nusa. Nusa akhirnya diizinkan untuk bisa mengikuti seleksi klub bola. Bahkan Nusa juga mendapatkan semangat dari umumnya. Uma cuma bilang kalau Nusa anak hebat. Uma akan selalu percaya kalau Nusa bisa. Sertifikasi ternyata mempunyai peran sangat penting dalam kehidupan. Lalu, kalian tahu gak sih apa itu sertifikasi? Sertifikasi merupakan sebuah kepercayaan seseorang terhadap kapasitas yang ada pada dirinya. Yang terjadi pada Nusa mempunyai efikasi diri yang sangat tinggi. Walaupun ia berkekurangan, ia mampu membuktikan bahwa ia bisa dan mampu. Dengan efikasi diri yang tinggi, akhirnya Nusa mempunyai kepercayaan diri yang sangat baik. Ia mampu tumbuh menjadi anak yang ceria, tangguh, dan optimis. Kepercayaan diri yang tinggi ini didapat dari lingkungan keluarga Nusa yang sangat mendukung satu dengan yang lainnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan efikasi diri yaitu melakukan introspeksi diri dan lingkungan yang positif. Self-efficacy memang sangat penting untuk kita miliki. Dan itulah video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. See you!
itu tadi video tentang Nusa yang memiliki self-efikasi yang tinggi. Nah, dari kalian nih, siapa yang bisa perilaku seperti apa yang dapat kita contoh dari video tersebut untuk meningkatkan self-efikasi pada diri kita? Nah, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Silahkan katakan. Ya, silahkan. Geras. Baik, terima kasih pertanyaan Ibu. Menurut saya, perilaku yang patut diteladani dalam meningkatkan self-efikasi dari video tersebut adalah sikap pantang menyerah, memberikan motivasi, dan yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Geras, kasih applause dulu temennya. Oke. Itu tadi pendapat dari Geras. Harus ada motivasi, ya. Terus siapa lagi nih yang mau menyampaikan pendapatnya? Ayo silahkan, angkat tangannya. Siapa lagi? Ada lagi? Mungkin? Jessica? Mau? Ya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk menangkap jawaban dari Geras. Jadi, caranya adalah seseorang diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga mampu meningkatkan keyakinan tentang kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Terima kasih Jessica. Kasih aplaus dulu temennya. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Geras dan Jessica. Seorang Nusa yang biarpun dia memiliki kekurangan, karena dia optimis terhadap kemampuan yang dimiliki, di mana dia ingin mengikuti klub sepak bola, maka dia berlatih dengan keras agar bisa masuk di klub sepak bola. Dan atas dukungan orang tua juga, namanya tadi di komponen itu ada apa? Persuasi verbal. Ya, dari persuasi verbal itu artinya motivasi-motivasi yang diberikan oleh umanya sehingga dia semakin yakin bahwa dia mampu untuk mengikuti klub sepak bola itu walaupun dia memiliki kekurangan seperti itu. Nah, mungkin itu tadi materi yang sudah kita bahas mengenai self-efikasi. Apa ada lagi nih yang mau bertanya? Ada? Tidak? Sudah pas semua? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu minta satu orang yang ingin menyimpulkan dari materi apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Siapa yang mau? Ya, Adit, silahkan sampaikan simpulannya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari berbagai penjelasan dan berbagai presentasi dari kelompok-kelompok, yaitu sertifikasi adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada sertifikasi tinggi, yaitu orang yang yakin terhadap kemampuannya, yang memiliki ciri-ciri mampu mengembangkan minat yang lebih dalam pada kegiatan di mana mereka berpartisipasi. Dua, membentuk komitmen yang lebih kuat terhadap minat dan aktivitasnya, cepat pulih dari keterpurukan dan kekecewaan. Tiga, melihat masalah yang menantang sebagai tugas yang harus diselesaikan dengan sukses. Selanjutnya ada sertifikasi rendah, yaitu memiliki ciri-ciri menghindari tugas yang ada karena tidak yakin terhadap kemampuannya, percaya bahwa tugas dan situasi sulit berada di luar kemampuannya, belajar dari kegagalan pribadi dan hasil negatif, dan cepat kehilangan kepercayaan pada kemampuan diri. Selanjutnya ada komponennya, yaitu ada cara kesulitan, situasi, dan kekuatan. Selanjutnya ada cara untuk meningkatkan sertifikasi, yaitu dengan pengalaman keberhasilan, pengalaman orang lain, persuasi verbal, dan kondisi psikologis. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih Adit. Silahkan duduk. Kasih aplaus temannya. Nah,
itu tadi kesimpulan yang kita dapatkan setelah melakukan diskusi, menonton video, dan sedikit materi yang Ibu sampaikan tadi. Ya, selanjutnya sekarang semua bawa HP ya? Bawa. Nah, Ibu sudah mengirimkan link ya di WA grup kalian. Coba dibuka, tadi pagi Ibu sudah mengirimkan. Silakan diisi tentang angket dari self efikasi. Oke, silakan diisi. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Coba dicek lagi di HP-nya. Tadi pagi Ibu ngirim, siapa tahu tenggelam. Ya. Ya, itu dah linknya. Silakan. Ya, silakan diisi. G-nya nak bawa HP ya. Nanti udah kasih temannya pinjam. Ya. Ya. Gimana? Ya, nggak ada paket ya. Panji, bantu temannya. Ya, sebentar kasih pinjam HP-nya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, bagus. Gimana, Geras? Sudah? Mita, ketemu linknya? Ya. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah semua selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, silakan disimpan lagi HP-nya. Sudah? Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kalian sudah mengisi kuesioner. Dari hasil kuesioner ini nanti Ibu olah nilainya. Kita akan bertemu lagi di kegiatan berikutnya, entah masih berupa bimbingan klasikal ataupun konseling kelompok maupun konseling individu. Bagaimana hasil dari kuesioner yang sudah kalian buat. Oke. Maka dari itu, sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini,
ada baiknya tadi kita sudah membuka dengan doa ya. Sekarang kita tutup kembali dengan doa. Ibu minta kepada Saga untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu mohon untuk berdiri semuanya. Sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saga. Silakan duduk semuanya. Nah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Ibu haturkan para mesatni ye. Silakan pimpin doa kelas. Pada salam. Para mesanti. Om Santi Santi Santi. Oke, silakan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya.